kenapa kok harus di Sudiro gitu loh? Apa nggak ada tempat lain gitu loh? Lah kalau menurut Mbak Ica sendiri bagaimana? Bercita-cita tuh pengen jadi pramugari. Nah, dikarenakan di pesawatnya itu udah penuh kuotanya ya kan. Pesawat. Terus yang bikin saya tambah berpikir lagi, karena saya itu hanya semeter kotor ya. Aduh. Kan nggak mungkin kalau saya jadi pramugari di pesawat, makanya saya di pramugari SPD saja. Kalau untuk gaji jangan tanya. Jangan tanya. Aduh. Iya kan? Nah, itu. Nah, motivasinya mereka itu seperti itu. Ya mungkin bisa dikatakan dan bisa dibilang kalau hanya sekedar titel buat mereka juga nggak penting. Katanya biarpun di pesawat nggak ada, adanya di dunia akap atau antar kota antar provinsi atau bisa juga disebut bis malam, mereka itu cuman butuh judul sing penting pramugari kan. Waduh bae. Loh iya. Emang itu hanya sebuah profesi, Mbak. Sebuah profesi dan dengan embel-embel pangkat lah kalau menurut saya. Tapi yang paling utama kan soal materi, Mbak. Soal materi nggak kalah jauh dari apa yang kita cita-citakan, itu kan utamanya kan di situ, Mbak. Betul. Okay. Tapi seru juga kali Bang kerja di di bus ya. Kita lihat bus-bus yang bagus, apalagi kan di Sudiro tuh banyak banget sasis-sasis premium ya. Buat teman-teman harus coba sasis-sasis premiumnya Sudiro Tunggajaya ya. Betul. Biar bisa ketemu sama kita ini. Siapa tahu ya ketemu ya satu bus. Apa? Kita tuh sinden ratan. Tahu sinden ratan ya ini. Iya, makanya dari keempat Sri Kandi ini dan mulai nanti sore mereka juga udah langsung menunaikan tugasnya masing-masing. Nah, untuk mungkin teman-teman semua, kita bertanya sama mbak-mbak ini, biar mbak-mbak ini yang bertanya yang menjawab semuanya. Mungkin teman-teman di luar sana, apakah prosesnya masuk itu gampang apa susah, Mbak? Kalau setiap perusahaan atau setiap PT juga kan, itu nggak ada yang namanya masuk kerja dalam bentuk gampang, itu nggak ada, kecuali deh wong jero lah, itu beda lagi. Nah, semua itu tetap ada prosesnya kayak gitu. Iya kan, mereka pasti juga nanya-nanya, Mbak. Dalam arti nanya-nanyanya ya mesti wangel toh, kudu ini dan ini dan gitu. Kalau menurut Mbak Imelda sendiri bagaimana, Mbak? Apa ya, buat teman-teman, satu prinsip yang harus dipegang semuanya ya, kerja itu nggak ada yang gampang, kerja itu nggak ada yang mudah, tapi tergantung kita melihat bagaimana kita waktu kerja ya. Kalau dibilang susah masuk Sudiro, susah nggak sih Mbak? Ya nggak susah-susah banget, tapi kalau dibilang gampang juga nggak gampang-gampang banget ya. Pasti kantor atau bagian HRD punya kualifikasi tertentu lah, ngambil pegawai itu yang seperti apa, kriterianya seperti apa, kan begitu ya Bang ya? Ya, berdasarkan info yang saya dengar dari pihak manajemen, sebenarnya tidak membatasi untuk masalah yang lain-lain. Oh ya, sebelumnya ini boleh saya merokok? Boleh. Nggak apa-apa kan? Wah, ya udah. Santai saja Bang. Santai. Anggap aja rumah sendiri Bang. Oke. Iya, temen. Iya nanti. Subscribe. Nanti. Tenang aja. Kode saya itu kalau saya udah pegang HP, teman-teman semua itu harus yang mana tinggal milih aja, nanti kan bisa kirim nomor WA-nya. Perlu Instagram satu-satu Bang? Perlu enggak? Ya mungkin teman-teman saya yang di luar sana. Oh maksudnya teman-teman yang di luar sana, bukan teman saya. Iya. Ya tetap untuk para garangan gimana, perlu Instagram kita? Nanti ada di itu description box ya. Nanti dikepoin description box-nya ya. Ya, tapi untuk Instagram itu untuk pesen tiket, bukan untuk pacaran. Betul. Biar tambah teman juga. Ya intinya kalau nanti di antara mbak-mbak ini di
di akhir episode ini mungkin ada Instagramnya dicantumkan, yaitu untuk sebagai garangan yang profesional atau sebagai garangan yang sudah senior. Ada tingkatannya ya bang? Ada. Aduh, Kalau gimana garangan nih? yang nggak begitu senior, begitu minta WA, begitu dia tahu Instagram di DM, ujung-ujungnya apa? Minta nomor WA. Itu sangat tidak senior. Kalau yang senior Yang gimana nih? senior itu pertama di DM ucapkan salam, tanya-tanya masalah kerjanya seputar pekerjaan. Setelah tanya pekerjaan, ujung-ujungnya tetap ke nomor WA. Tapi kan ada basa-basinya dulu. Tunggu. Ada yang lebih Tunggu. Kok kayaknya udah pinter banget ya? Loh, Ini tuh senior. Oh, jangan nih seniornya. Aduh, gimana nih? aduh, jangan Pangkatnya sudah S3. S3, Garangan Nasional. kenceng-kenceng lah masalah S3 senior garangan ini ya. Intinya kan saya hanya menyampaikan dari teman-teman di luar sana. Oke, kita kembali ke topik bagaimana mereka sampai di Sudiro ini. Dan satu pertanyaan yang saya akan bahas kali ini sangat penting. Saya mulai dari sebelah kiri saya paling ujung dengan Mbak Nita dulu. Kayaknya dari tadi gelisah terus. Mungkin pas waktu nge-shoot ini tuh wedi karo bojone, nek bojone nonton, Mbak. Ya. Apa kurang panas Mbak Nita? Apa nih Mbak? Hawanya kurang panas. Karena ini kita baru di gunung ya. Oh, gitu. Oke. Iya. Mbak Nita, yang mau saya tanyakan, sekarang Mbak Nita sudah berkeluarga, sudah punya suami. Apakah ini hanya sekedar untuk uji coba atau hanya mencari pengalaman, atau emang Mbak Nita itu sudah benar-benar niat kerja di Sudiro? Niat sih bang, buat membantu keuangan keluarga juga kan. Oh gitu. Nah terus kalau untuk Mbak Melda sendiri, Mbak Melda terbilang untuk saat ini masih single atau bisa dikatakan biarpun dia punya pacar, itu kan baru katanya dia, belum nasional. Kalau nasional itu udah punya buku hijau sama buku merah. Aduh. Nah itu dari Kalah saya ini, Mbak aku Nita kalah. sama Mbak Ica ini. Makanya kalau belum ada sertifikatnya punya siapa itu salah cil. Makanya bisa dikewok. Makanya kita tanya, nanti setelah dia mempunyai keluarga ataupun berumah tangga, apakah Mbak Melda ini masih mau melanjutkan pekerjaannya sebagai pramugari di bis malam, atau berhenti, atau emang ini penghasilan utamanya dari sini? Monggo Mbak. Apa ya? Kalau aku mungkin kalau nanti udah nikah ya Bang ya. Nanti nurut apa kata suami ya. Jadi kalau udahlah dek, nggak apa-apa, udah di rumah aja, nanti nemenin abang. Istri soleh. Belajar, dia mau belajar jadi yang istri Bu, soleh. cara mertua saya nonton nanti. Oh alah, berarti di antara teman-teman atau pemirsa ini ada calon mertuanya? Iya, takut nonton banget. Oh alah, gitu. Aduh. Nah, kalau motivasi Mbak Ica sendiri, Mbak Ica sendiri kan saat ini sudah bersuami atau sudah berkeluarga, tapi belum mempunyai keturunan. Apakah nanti kalau dikaruniai keturunan Mbak Ica akan berhenti atau bagaimana Mbak Ica? Ya kalau untuk apa ya? Untuk seandainya emang sudah dapat rezeki dari Tuhan ya kan. Ya mungkin sementara kita off dulu. Terus kalau sudah selesai, dalam artian sudah keluar itunya, Apanya maksudnya? adiknya. Oh alah. Kalau seandainya adiknya udah keluar, ya mungkin ya harus disapa dulu. Santai. Oh berarti. Kalian nyampe bapaknya juga. Oh, alah. Berarti intinya gini guys, kalau saya mengambil kesimpulan, ya Mbak Ica itu sekarang bekerja sambil mengumpulkan dana. Siapa tahu nanti dia dikaruniai sebuah momongan. Loh nek brojol itu berarti ndak wis banyak prei. Ya kemungkinan nanti penggemar-penggemarnya yang di luar sana itu sudah mulai berkurang, digantikan sama yang lebih muda lagi. Bukan maksudnya bukan akan langsung keluar dari dunia pariwisata maupun dunia bis Reguler. malam ya. Ha. Nah, mungkin ada waktu dulu untuk istirahat. Oh gitu. Iya. Jadi
Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dengan kata berhenti. Itu Nggak ada. belum ada. Oh, Karena iya. apa ya? Karena kalau saya ya, kalau pribadi saya suruh bekerja di kantor sama disuruh bekerja di lapangan, saya lebih suka di lapangan Bang, kayak gitu. Gitu. Jadi motivasi Mbak Ica ini dia paling seneng kerja di lapangan. Ya contohnya mengambil bola Ya betul, jadi wasit. atau mungkin nanti setelah punya momongan dia seneng kerja di lapangan itu hanya dia sebagai wasit atau ini apa namanya anak gawang. No. Oh ya, oke. Sama. Oke, kita kembali lagi ke topik yang ini tadi. Kalau menurut Mbak Nana sendiri motivasinya setelah nanti sudah berkeluarga mau lanjut bekerja sebagai pramugari di Sudiro atau berhenti atau bagaimana Mbak? Pengennya sih masih lanjut. Pengennya masih lanjut? Pengennya masih lanjut, tapi nggak tahu nantinya. Oh, yang jelas kan belum ada persetujuan dari pihak suaminya. Oh iya. Lah, tapi nanti seandainya yang saya tahu teman-temanku yang Sudiro ini kan banyak juga yang belum berkeluarga atau mungkin mereka ini nanti ngakune rata-rata ngakune mesti rong di bojo ngono ya. Nah, seandainya Mbak Nana ini nanti dapat pasangan dari Sudiro juga, apakah Mbak Nana itu masih tetap bekerja di Sudiro juga? Ya tergantung Oh, ora sopir, ora co-driver, ono kesempatan pokoknya. Wis tenang tok ae wis. Oke. Akan kita lanjutkan masalah perbincangan kita kali ini. Harapannya ke depan itu seperti apa, Mbak? Mungkin dari Mbak Nita dulu. Harapan-harapan yang sampean mempunyai harapan di Sudiro ini seperti apa? Harapannya sih Bang, kalau nanti pendapatannya udah ngumpul sih pengen punya rumah sendiri. Kan udah punya keluarga. Loh, kalau yang sekarang ini rumahnya tinggal di siapa? Masih ikut suami sih. Oh, masih ikut suami. Oh, lah terus kalau Mbak Imelda sendiri? Apa ya, kalau buat harapan ke depan sih apa ya, semoga kalau buat akunya sendiri semoga keuangannya segera membaik ya keuangannya segera membaik. Yang kedua kalau buat perusahaan semoga konsumen dari Sudiro Tunggajaya semakin nyaman ya, kalau naik unitnya Sudiro kan sudah ada pramugari, ada helper, ada sopir-sopirnya juga profesional, terus unitnya juga bagus kan, nyaman banget tuh kemana-mana. Oh enak iya, kan? kalau itu jelas, makanya kemarin dari pihak manajemen mengadakan untuk tambahan pramugari ini spesial banget buat melayani penumpang biar pelayanan di Sudiro Tunggajaya ini lebih maksimal lagi. Terus kalau untuk Mbak Ica sendiri bagaimana? Harapan ke depannya? Ya kalau saya sih masih sama kayak Mbak Nita ya, karena saya sudah berkeluarga. Tapi yang otomatis gimana ya Mas? Saya tuh masih punya harapan karena saya tuh masih pengen buka usaha buat sampingan lah. Oh iya. Nggak mungkin kan kita selamanya di jalan itu, tetap nggak mungkin. Tuh. Itu buat istilahnya tinggu sangu lah, sangu ning kene sik sementara, yang sangu tinggu ning akhirat terus beda meneh. Beda lagi. Oke. Kalau untuk Mbak Nana sendiri harapannya seperti apa? Realistis aja Mas, pendapatan lancar. Oh, tuh kan. Makanya nek kowe pengen simple tok ae. Sebenarnya anggar kayak mbok kayak pendapatan lancar bisa dikondisikan. Ini tadi. Aduh, Bang Moreno kayak calo ya. Yo, Calo enggak. nomor telepon nih. Yo, Jangan lupa enggak. melnya 20.000. 20.000 melnya ya. Yo, tidak lah. Rokoknya masih sama. Nomor rekeningku seperti yang dulu. Oke, dan saya rasa udah cukup saya membahas masalah untuk pramugari atau Srikandi Dinas Sudiro ini. Ini melanjutkan dari episode yang kemarin waktu saya mewawancarai Mbak Uus, drivernya Sudiro yang perempuan, asalnya dari Sumedang, dia belum menikah juga. Nah, begitu banyak view-view yang masuk dan mereka menanyakan, loh Mas itu beneran mau diadakan pramugari atau co-driver atau bagaimana? Nah, inilah jawaban-jawaban dari yang kemarin. Nah, nanti masih episode selanjutnya itu masih ada.
episode yang akan membahas tentang masalah pramugari ini juga. Tapi pramugarinya bukan hanya untuk mbak-mbak berempat ini aja. Mungkin dari divisi Wonogiri akan ada, divisi Jogja akan ada. Makanya untuk yang wilayah Jogja, untuk wilayah Wonogiri monggo. Tidak menutup kemungkinan sampean mau melamar di STJ dengan tujuan bekerja dan bekerja keras untuk STJ sebagai pramugari. Untuk di wilayah Wonogiri, Klaten maupun Jogja monggo, terbuka untuk umum. Tapi yang jelas semuanya harus sesuai prosedur yang ada. Maksud saya prosedur yang ada itu ya lamaran komplit, segala macamnya komplit. Nanti sampean tinggal ngirim atau titip teman, atau bisa jadi mungkin di antara teman-teman semua ini ada yang kenal mbak-mbak iki, ada yang sudah punya nomor WA-nya mbak-mbak ini. Nanti sampean bisa titip atau sampean bisa bertanya-tanya. Oke, saya rasa begitu aja dulu. Mungkin ada episode selanjutnya yang harus kita kupas lagi mengenai masih banyak persoalan-persoalan yang ada di Sudiro ini. Dalam arti persoalan bukan persoalan yang berat-berat atau bagaimana. Kita hanya sekedar sharing kepada mereka semua. Masuk Sudiro itu susahnya seperti apa, bekerja di Sudiro ini kerasnya seperti apa. Mbak-mbak ini yang akan menerangkan, bukan saya dan bukan manajemen juga. Nanti kalau manajemen mungkin ya berat sebelah. Wah enak mas ini dan itulah, tapi kenyataannya nanti lain. Biar mereka sendiri yang mengalaminya, mereka sendiri yang bercerita bagaimana masalah otentiknya, masalah pendapatan, masalah pekerjaan, jam istirahat dan lain sebagainya. Dan sekali lagi jangan lupa, saya selalu mengingatkan kalian semua, jangan lupa comment, like, and subscribe. Jangan lupa lagi tombol loncengnya dibunyikan. Nah, betul. Makanya setiap sampean dapat pemberitahuan dari Sudiro Tunggajaya Official, pasti ada sedikit banyak topik buat kalian. Masalah topik garangan-garangan ini pasti ada yang kita bahas lah nantilah. Pokoknya semua bisa dinego alus, semua gampang. Di dunia ini tidak ada yang susah asal kita mau berusaha. Oke? Oke. Iya, kan aku sudah punya nomor WA-nya. Oh iya. Yang penting ada nanti ada rekening masuk kan bisa langsung tak klik kan gitu. Kita belajar bareng-bareng ya guys. Ya, oke belajar lah. bareng-bareng. Masih dibuka lowongannya. Masih dibuka Nanti kita lowongannya belajar sama-sama. lebih banyak lagi. Nanti tetap ada divisi Wonogiri, divisi Jogja, itu tetap ada. Tetap ada. Makanya nanti suatu saat kalau emang divisi Wonogiri sudah mempunyai pramugari sendiri, kita akan tanya-tanya ke mereka bagaimana, apa susah, apa gampang masuk di STJ, itu akan kita pertanyakan. Oke guys, demikian kita berbincang-bincang dengan Sri Kandi Sudiro ini. Dan karena waktunya sudah mepet, mereka juga mau prepare, mau jalan. Saya akhiri saja untuk kali ini. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa comment, like, and subscribe. Bunyikan tombol loncengnya biar nanti kalian selalu dapat kabar terbaru dari Sudiro Tunggajaya Official, Sudiro Podcast TV ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Pusra.